Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh kembali bersama-sama. Ntar akan membaca merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 Selasa tanggal 16 November 2021. Tema yang akan saya ajak untuk kita renungkan masih dalam rangkaian kitab Wahyu, Anak Domba yang Layak, yang didasarkan dari Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 kita akan saksikan bersama-sama dari alkitabsabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kesempatan yang baik pada saat ini. Meskipun melalui tayangan online ini kami boleh bersama-sama bersekutu, bersehati, datang kepada Tuhan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kami rindu melalui firman ini Tuhan boleh terus merasakan sapaan Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Roh Kudus tolonglah setiap kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan
membeli mereka. Bagi Allah, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu-minggu terakhir di kalender gerejawi, menurut tahun kalender gerejawi, karena minggu depan kita sudah memasuki Minggu Kristus Raja atau penutup dari tahun gerejawi, kalender gerejawi. Saudara, dalam rangkaian masa raya atau kalender tahun gerejawi, puncak dari minggu itu adalah Minggu Kristus Raja, di mana Kristus sudah sepenuhnya bertahta sebagai Raja. Karya pelayanannya begitu sempurna. Nah, saudara, menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa minggu lalu kita sudah belajar bersama dari kitab Wahyu ini bahwa Yesus adalah memang Raja yang diagungkan, yang dimuliakan. Dan pada pembacaan kita hari ini kita melihat keagungan kemuliaan Tuhan itu menjadi sangat sempurna ketika beliau, Yesus, memiliki sebuah otoritas, memiliki sebuah kuasa. Tentang apa? Saudara, dalam penglihatan Yohanes di Patmos, kita melihat bahwa Yohanes memberikan sebuah kesaksian bagaimana seorang anak domba Allah ini datang. Memberikan sebuah gambaran konkret yang nyata bagaimana kuasa itu dalam membuka kitab gulungan itu, di mana kitab itu ada dua sisi yang disegel atau dimeterai. Dan tidak sembarang orang yang bisa membuka itu, dan hanya anak dombalah yang akhirnya layak untuk membuka kitab gulungan itu. Para teolog umumnya memahami bahwa dua kilingan kitab itu yang biasanya hanya satu sisi tetapi dua sisi ini menggambarkan bagaimana realitas firman Allah dalam perjanjian baru dan perjanjian lama menjadi sebuah bukti nyata karya Allah di tengah dunia. Dan hanya Yesus sang anak domba itu yang layak membuka. Dan kita melihat di sana bahwa anak domba ini juga bukan hanya layak untuk membuka kitab tersebut, tetapi juga disembah oleh para malaikat. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi sebuah dasar bagi kita untuk meyakini bahwa bagaimana sang anak domba itu bukan hanya layak untuk membuka kitab gulungan itu, tetapi juga layak untuk disembah. Pertanyaannya, kenapa sang anak domba itu layak untuk disembah dan diberikan otoritas untuk membuka kitab kehidupan itu? Ya tentu kita tahu, karena Yesus sudah menyerahkan hidupnya dan nyawanya untuk
keselamatan manusia, menggenapi apa yang menjadi rencana dan karya Allah bagi dunia ini, agar manusia diselamatkan. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penglihatan yang dicatat oleh Yohanes Pembaptis ini memberikan sebuah penegasan bukan hanya bagi kita saat ini, tetapi juga bagi umat Allah pada saat itu yang di dalam perjalanan kehidupannya mengalami penderitaan dan tekanan. Kehadiran Allah melalui firman-Nya yang digenapi melalui karya penebusan Kristus menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa segala kesulitan penderitaan di dunia ini, Allah tidak tinggal diam. Allah hadir. Allah menguatkan umat-Nya tentunya melalui firman-Nya. Dan penggenapan dari setiap firman itu menjadi dasar pengharapan setiap orang percaya. Bahwa keselamatan dalam Kristus adalah jaminan kita untuk tetap kuat, teguh, untuk menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kalau kita boleh hidup di masa di mana Allah telah hadir dan berkarya melalui Kristus Yesus. Dan terutama melalui Alkitab kita boleh mengenal, boleh mengetahui, boleh juga ditolong untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Dan di dalam Yesus Kristus kita beroleh tuntunan, pimpinan di dalam kehidupan di dunia ini. Mari sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Kristus Raja sebagai akhir tahun kalender gerejawi, dan setelah itu kita akan memasuki Minggu Advent atau awal tahun kalender gerejawi, di mana kita akan kembali diajak untuk menghayati kehidupan kita di dalam dunia ini, menantikan kedatangan Kristus. Minggu-minggu pertama, kedua kita akan diajak untuk melihat kembali ajaran-ajaran Kristus tentang akhir zaman, dan kita minggu kemarin juga sudah bersama-sama diingatkan dalam kebaktian minggu tentang bagaimana kehidupan di akhir zaman. Oleh sebab itu, mari dengan penuh sukacita di tengah segala kesulitan persoalan yang ada, kita tetap percaya, tetap yakin dan setia hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali membaca merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami akan karya kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga boleh mengetahui apa yang menjadi otoritas kewenangan Kristus Yesus, yaitu Engkau boleh menjadi penggenapan dari firman Tuhan yang telah diberitakan sejak zaman para nabi. Kami bersyukur hidup di masa di mana Kristus telah hadir ke dunia, menyatakan karya kasih Allah, menggenapi apa yang menjadi janji Allah untuk menyelamatkan dunia. Dan kami juga boleh mendengar karya Roh Kudus melalui para rasul dan gereja-gereja Tuhan yang berlangsung sampai masa ini. Biar itu terus menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, terutama ketika kami menghadapi masa-masa sulit, penderitaan hidup di masa-masa ini. Baik penderitaan karena sakit penyakit, baik penderitaan karena kesulitan ekonomi, penderitaan karena kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan juga dalam kehidupan pelayanan kami. Kami mau tetap percaya Tuhan, Engkau selalu hadir bersama dengan kami, menuntun memimpin langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul dalam kesehatan mereka. Untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Lin Vincian, Ibu Heni Cahya, Ibu Lani Setiawan, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Bapak Sutanto Harto, Ibu Tintiniati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar. Dan kami juga mendoakan untuk Bapak Ridwan Setiawan, Tanu Wibowo, Ibu Vivi Mariawati istrinya. Kami juga saat ini mendoakan untuk Bapak Ian Christian pasca operasi mata, Ibu Silvi Verina, istri Pak Ian yang juga dalam keadaan sakit, Ibu Sumiati dalam proses kemo, dan Ibu Widya Wiryadi. Terima kasih Tuhan, kami terus memohon cinta dan rahmat Tuhan dicurahkan untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka senantiasa beroleh kekuatan kasih Tuhan, terutama lewat orang-orang yang juga merawat, mendampingi proses pengobatan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk
anak-anak kami yang mulai juga memasuki proses belajar tatap muka. Tuhan berikan perlindungan kesehatan, juga semangat belajar dengan sungguh-sungguh dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan juga untuk para Bapak Ibu guru mereka ya Tuhan. Kami bersyukur biarlah setiap langkah dan daya upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanganan pandemi ini juga boleh membuahkan hasil yang memberiakan dan membahagiakan, yang pada akhirnya juga terjadi pemulihan kondisi ekonomi dari negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya rahmat dan cinta Tuhan senantiasa menyertai kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Doa kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah